Jadi di sini hitunglah turunan parsial dari fungsi dan di titik yang diberikan berikut. Jadi kita diminta untuk menghitung turunan parsial dari fungsi yang ini, dan titik yang diberikan itu adalah yang ini. Nah, berarti kalau kita lihat ya di sini, itu kan dia nulisnya FY. Berarti diturunkan terhadap Y. Berarti turunannya terhadap Y. Jadi di sini kita buat do F per do Y. Nah, sama dengan, nah karena di sini itu bentuknya eksponen, kalau eksponen itu kan kita turunkan ya. Kalau di materi sebelum TS, itu kayak gini kan. Di sini dx. Nah, kalau eksponen pangkat sesuatu diturunkan terhadap x, dia hasilnya adalah eksponen itu sendiri pangkat u dikali dengan turunan u-nya, turunan pangkatnya terhadap x. Nah, berarti kalau ini kita ubah ya, jadi DE pangkat U diturunkan terhadap Y, berarti sama aja E pangkat U dikali dengan DU per DY. Ini di materi sebelum UTS. Jadi di sini bisa kita tulis kayak gini, E pangkat U, terus di sini U-nya kita turunkan terhadap Y, DU per DY. Berarti di sini sama dengan E pangkatnya itu tetap ya, pangkatnya kita tulis ulang. Jadi di sini pangkat X pangkat 2 ditambah dengan 3Y dikali dengan DU per DY. Jadi pangkatnya itu kan ini ya, punya itu kan ini. X pangkat 2 ditambah 3Y. Nah, berarti kalau kita turunkan terhadap Y, DU per DY, itu sama dengan, ini konstanta nih. Konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 3Y, kita turunkan terhadap Y hasilnya 3. Jadi kita dapat DU per DY itu sama dengan 3. Jadi di sini dikali dengan 3. Berarti di sini ini do F per do Y. Nah, sekarang dia bilang bahwa ada titiknya gitu. Titiknya itu 2 terus 1. Jadi 2 itu adalah si X-nya, 1 ini adalah si Y-nya. Jadi kalau kita buat kayak gini, FY dalam sini itu 2 terus 1. Berarti di sini semua variabel yang ada X-nya kita ganti dengan 2. Terus semua variabel yang ada Y-nya itu kita ganti dengan 1. Jadi kita punya X-nya itu kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 berarti ditambah dengan 3. Y-nya itu diganti dengan 1. Terus dikali 3. Jadi di sini sama dengan, jadi untuk variabel, jadi di sini ya, jadi kan ada variabel X, di sini ada variabel Y. Karena dia di sini dikasih tahu titiknya untuk X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 1. Jadi semua variabel yang ada X-nya itu kita ganti dengan 2 dan semua variabel yang ada Y-nya itu kita ganti dengan 1. Jadi kita tulis di sini X-nya itu kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali dengan Y. Y-nya itu adalah 1. Kayak gini. Maka di sini 3-nya saya tulis ke depan. Habis itu kita tulis E-nya. Pangkatnya di sini 2 pangkat 2 itu kan 4. Ditambah dengan 3 kali 1 itu 3. Terus sama dengan di sini 3 E pangkat 7. Jadi untuk FY untuk nilai X-nya itu 2 dan Y-nya 1 itu sama dengan 3E pangkat 7. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Bang, itu bang, entar bang. Bisa nggak bang kita buat jadi E pangkat 7 kali 3 aja bang? Atau itu kurang tepat nggak nanti tuh? Jadi gimana? Kita buat jadi E pangkat 7 kali 3. Kurang tepat nggak itu bang? Itu sama aja sih sebenarnya. Sama aja boleh. Cuman kalau kita ngebuat variabel ya. Jadi kalau jadi kan gini ya, 2A gitu. Jadi biasanya variabelnya itu di belakang. Tapi sebenarnya sama aja gitu, sama kayak A2 gitu. Sama. Boleh. Cuman lebih baik angkanya itu paling depan gitu, paling sebelah kiri. Biasanya nanti dosen marah ya bang ya?
disalahkan nggak nanti? Wah, itu kurang tahu saya. Tergantung dosennya. Lanjut bang, lanjut. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya di sini itu ada interpretasi. Ini ada interpretasi turunan parsial. Nah, jadi seperti pada turunan satu variabel, turunan parsial suatu fungsi fx, y, merupakan kemiringan garis tangan, garis singgung dari suatu kurva pada permukaan Z. Jadi kan kalau kita nurunin ya, jadi kita punya fungsi fx, y di sini. Nah, kita turunkan nih. Kita turunkan, dia kan dapat ini ya, f aksen x, y. Nah, ini itu merupakan nilai dari garis singgung. Jadi ini merupakan nilai dari garis singgung dari suatu kurva Z sama dengan f, y, f x, y. Nah, terus di sini untuk arah x. Nah, di sini nih. Ini nggak usah dibaca ya. Ini nggak usah dibaca. Jadi dengan demikian, turunan parsial terhadap x. Jadi f-nya itu kita turunkan terhadap x. Yang dihitung pada titik ini, pada titik x0, y0. Kalau di soal tadi itu dia di sini 2, di sini 1. Nah, secara geometri dapat diartikan sebagai kemiringan suatu garis singgung. Jadi, do di sini fx, y kita turunkan terhadap x, terus di sini itu ada nilainya. Di sini nilainya kalau tadi itu 2 ya, di sini itu nilainya 1. Nah, nilai dari ini, tadi kan hasilnya itu kan 3e pangkat 7 ya. Nah, nilai dari ini itu merupakan garis singgung pada kurva Z sama dengan fx, y0 pada arah x. Nah, bedanya kalau kita turunkan terhadap x, dia nilainya itu merupakan garis singgung pada arah x. Tapi kalau untuk kita turunkan terhadap y, itu dia merupakan nilai garis singgung juga, cuman bedanya adalah arahnya aja, dia arahnya ke y. Kayak gitu. Jadi ini ada contoh soalnya.